Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam aksinya kali ini, Dewa Maling Baju Hitam diketahui oleh Mapati, Jayeng Rono, dan pasukannya. Bisakah dia lolos? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tapi sekilas pikiran timbul dalam benak yang cerdik dan berpengalaman. Dia tetap di tempatnya dan memandang ke bawah dengan seksama. Dari tempatnya berdiri itu, jelas dilihatnya Hulu Balang yang tadi berteriak dan menunding sambil berlari, memperlambat larinya hingga akhirnya dia tinggal seorang diri di belakang. Pasti dia saatnya, ketak Jayeng Rono. Tanpa membuang tempo lagi, dia melompat ke bawah. Selagi tubuhnya melayang di udara, mendadak tampak belasan benda berkilauan menyambar ke arahnya. Ternyata, Hulu Balang yang di bawah sana telah melemparkan senjata-senjata rahasia kepada sang pati. "Hei, maling besar, jangan harap kau bisa lolos hidup-hidup dari sini," teriak Jayeng Rono. Tangan kirinya dipukulkan ke lawan. Belasan senjata rahasia yang menyerangnya berpelantingan. Di bawahnya terdengar kekean si Hulu Balang yang memang bukan lain adalah Dewa Maling adanya. Jayeng Rono, kau memang cerdik. Kejar dan tangkaplah aku. Dewa Maling Baju Hitam berkelebat ke tembok istana yang saat itu sudah tak dijaga lagi karena Hulu Balang, dan para pengawal telah berlarian mengejar maling yang tadi diteriakinya. "Ayo, kejar aku!" Tantang Dewa Maling kembali begitu dia menginjakkan kakinya di atas tembok. Sebagai jawaban, sambil melesat mengejar, Mapati Jayeng Rono melepaskan satu pukulan tangan kosong yang hebat. Tembok istana hancur berantakan. Tapi Dewa Maling sudah lenyap dari situ. Hanya suara kekehannya terdengar di pohon besar di luar tembok istana. "Kurang ajar, kau mau lari kemana, ha?" ketak Jayeng Rono dan segera menyusul. Kedua orang itu untuk beberapa lamanya saling kejar-mengejar di atas atap-atap rumah penduduk. Dan kemudian untuk kedua kalinya Jayeng Rono kehilangan orang kejarannya itu di sebelah timur kota raja. Kemana pulakah lenyapnya Dewa Maling saat itu? Sesungguhnya dia tak berada jauh dari sang pati kerajaan. Dengan mengandalkan ilmunya yang dinamakan cecak merayap atap, Dewa Maling laksana seekor cecak menempelkan dirinya di bawah ujung atap rumah penduduk yang gelap. Sewaktu dilihatnya pati itu pergi ke jurusan lain, segera Dewa Maling bergerak ke jurusan yang berlawanan dan akhirnya sampai di tembok kota raja yang dikawal ketat. Para pengawal yang bertugas di sini, di samping berjaga-jaga, mereka juga asik membicarakan tentang menyusupnya seorang maling lihai yang berhasil mencuri senjata mustika tumbal kerajaan. Dewa Maling tidak takutkan pengawal-pengawal ini. Malah dengan sikap keren, dia melangkah ke hadapan mereka dan membentak. "Hei, kalian kunyuk-kunyuk dogol semua. Kawan-kawan kalian bertempur mati-matian di depan gerbang, mengkeroyok maling penyusup. Kalian enak-enakan ngobrol di sini. Bekas bantu mereka, biar aku yang berjaga-jaga di tempat ini." Mendengar bentakan yang menggeledek itu, tanpa curiga dan banyak tanya,
Para pengawal dan hulu balang yang ada di situ segera lari menuju ke tempat di mana dikatakan terjadi pertempuran hebat. Dasar manusia-manusia tolol, ujar Dewa Maling penuh geli. Kemudian segera dilompatinya tembok tinggi batas kerajaan, dan dalam tempo yang singkat dia sudah lenyap di kegelapan malam. Namun belum lagi sepeminuman teh berlalu, Dewa Maling merasa ada seseorang yang mengejarnya di belakang. Dan belum sempat dia memalingkan kepala, satu bentakan nyaring terdengar sejarak 10 tombak di belakangnya. "Hei, jangan harap kau bisa kabur seenaknya, mencuri." Pada waktu prajurit pengawal dan para hulu barang lari secepatnya menuju ke gerbang, mereka berpapasan dengan Mahapati Jayenggrono. "Hei, kalian mau kemana?" tanya sang pati heran. "Di depan gerbang telah terjadi pertempuran. Maling yang mencuri tombak Trisula sedang dikeroyok. Kami ke sana untuk memberikan bantuan," menerangkan salah seorang hulu balang. Heranlah Mahapati Jayenggrono. Dia barusan lewat menyelidik depan masjid, dan di sana tak terjadi keributan apa-apa, apalagi pertempuran. "Kalian telah kena tipu," kata Jayenggrono pula. "Dari siapa kalian tahu ada pertempuran di depan gerbang?" "Seorang hulu balang kelas 1 mengatakannya pada kami." "Kalian tolol semua," bentak sang pati gusar bukan main. Diikuti oleh pengawal-pengawal serta hulu balang itu, dia segera menuju ke tembok timur. "Mana dia?" tanya Jayenggrono dengan mata membeliak. Tadi dia bilang akan berjaga-jaga di..." Plak! Tamparan pati Jayenggrono mendarat di pipi hulu balang itu, hingga ucapannya yang tergagap-gagap ketakutan terputus sampai di situ. Setelah memaki habis-habisan, tanpa membuang tempo, sang pati segera melompati tembok kerajaan dan lenyap dari pemandangan orang-orang tersebut. Kurang dari sepeminuman teh, dia berlari. Di depannya dilihat seseorang berpakaian hulu balang berlari dengan sebat sekali. Nyatalah orang itu memiliki ilmu lari yang lihai, dan di samping itu Jayenggrono merasa gembira karena inilah manusia yang dicari-carinya. Mahapati yang berumur setengah abad lebih ini segera mengerahkan pula ilmu larinya yang tak kalah hebat, dan dalam tempo singkat dia berhasil mendekati orang yang dikejarnya dalam jarak 10 tombak. Maka membentaklah dia. "Jangan harap kau bisa kabur seenaknya, mencuri." Orang yang lari di depan terkejut dan memalingkan kepalanya. Ternyata dia memanglah Dewa Maling baju hitam. "Jayenggrono, kau kelewat setia mengikutiku terus-terusan. Aku akan beri hadiah atas kesetiaanmu ini." "Nih, terimalah," kata Dewa Maling. Lalu dalam jarak kurang dari 8 tombak, ia menghantamkan tangan kanannya ke belakang. Mahapati Jayenggrono yang tengah lari kencang tak punya kesempatan untuk menangkis. Dengan serta-merta membuang diri ke samping kiri. Angin pukulan lawan lewat di sampingnya keras dan panas bukan main. Angin pukulan yang lewat terus menghantam sebuah pohon besar. Bukan saja pohon itu mirip hangus hitam sampai ke ranting-rantingnya, tapi juga tumbang dengan mengeluarkan suara bergemuruh. "Kau berkelit dari seranganku, Jayenggrono. Berarti kau masih mau hidup. Kalau mau terus bernafas, kunasihatkan padamu agar kembali ke kota raja." Mahapati Jayenggrono mendengus. Dalam jarak sedekat itu, kini dia bisa melihat jelas wajah si pencuri. Hatinya terkejut. Tak disangkanya, yang melarikan tombak Trisula itu adalah Dewa Maling baju hitam, seorang tokoh pencuri yang terkenal lihai di dunia persilatan. Pantas saja dia sanggup melarikan senjata tumbal kerajaan itu. "Sebelum kuterima nasihatmu, kau dengar dulu nasihatku," menjawab Jayenggrono. "Kau serahkan kembali tombak Trisula dan kepalamu itu akan selamat dari kehancuran." Dewa Maling tertawa gelak-gelak mendengar ucapan Mahapati itu. "Kau jauh dari sarangmu, Mahapati. Kalau bicara, jangan kelewat sombong. Lekas kembalikan tombak Trisula itu. Silakan ambil sendiri."
Saut Dewa Maling baju hitam seenaknya dan sambil menimang-nimang tombak Trisula yang dipegangi di tangan kiri. Mahapati Jayenggrono gusar bukan main, namun dia tak segera turun tangan. Ada beberapa hal yang harus diketahuinya. Apa gerangan beberapa hal yang harus diketahui Mahapati Jayenggrono? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.